ya kan, bahwasanya ya falaisa adamul dzikri adamul wujud, ya, ketidakadaan penyebutan itu bukan berarti tidak ada wujudnya. Iya. Itu kan pernyataan Ibnu Harjo dalam kesimpulan kitabnya di akhir itu. Nah, dijawab oleh kitab Al-Muntaqo ini, ya kan? Walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Kalau memang ada, karena tidak disebutkan oleh ulama nasab, kalau memang ada, mana buktinya? Gitu loh. Iya. Itu. Buktinya mana? Gitu loh. Umpamanya saya katakan bahwasanya di Pulau Jawa ini, tidak ada orang yang bernama Yasir Umurona. Itu nggak ada. Gitu. Nah, buktinya apa kamu mengatakan tidak ada? Wong itu ada Ki Yasir Umurona. Ya saya buktikan ya, karena Ki Yasirnya udah pindah, Pak, ke Jambi, Pak, gitu loh. Iya. Kan Iya. begitu. Iya. Itu bukti. Sebetulnya Gus, pernyataan itu tuh buat kayak loophole, lubang untuk masuk kepada seolah-olah realitas, itu jadi realitas semu. Lah, kan makanya kan gini, kita itu di dalam membaca kitab-kitab nasab itu kita harus paham apa istilahatu ba'din nasabah. Bagaimana ulama nasab itu menyebutkan. Iya. Dia berbicara yang mana pembicaraannya dituangkan dalam kitab, itu cara dia menulis. Susunan kalimatnya itu, diksinya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Nah, di sini ya, kitab Al-Muntaqo ini menggunakan ya diksi kalimat fi'liyah. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Aqaba khamsata auladin ini jumlah ismiyah, Pak. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'ilnya aqaba, fa'ilnya rajulan, maf'ulnya khamsata auladin. Berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu bukan jumlah hasr, bukan sigot hasr. Makanya di sini dia mengatakan fala yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Maka tidak menutup kemungkinan kalau penyebutannya itu menggunakan jumlah fi'liyah, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan saudara lam yadhkurhumun nasabun yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama nasab sebelumnya. Tapi kalau penyebutannya itu menggunakan jumlah ismiyah yang bermakna sigot hasr, maka nggak ada kalimat fahadha la yamna'u ini. Fahadha yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Gitu. Wala yahtaju ila bayyinatin. Gitu kalimatnya. Itu loh teman-teman. Jadi makanya hati-hati kalau baca kitab nasab itu, karena baca kitab nasab itu memiliki istilah sendiri, nggak sama dengan kitab-kitab yang lain, gitu loh. Contoh ya, kalau kita membaca hadis, kemudian ada katakan mursal. Coba, mursal itu apa coba? Mursal itu kan sesuatu yang disampaikan kan? Betul nggak? Betul nggak Kiai Yasir? Mursal. Ayo coba, mursal itu apa coba? Apa coba mursal itu? Dalam bahasa. Dalam konteks bahasa itu apa mursal itu coba? Sampai artikan dulu mursal itu. Mana Kiai?
Kok pada diem ini orang-orang ini? Mau rungkat ya? Udah tidur kayaknya deh. Tes tes 1 2 3. Wih, teman-teman. Masih. Ya, mursal itu artinya apa coba? Mursal itu dalam ilmu tata bahasa itu mursal itu apa coba? Tuh, kepada diam semua orang-orang ini. Jam berapa ya? Oh, jam setengah 12 ini. Mursal kan bentuknya simpail, Bos. Langsung Saya disampaikan. nggak tanya bentuknya. Yang saya tanyakan tuh artinya. Artinya apa mursal itu? Yang disampaikan, yang diutus kan. Nah, itu mursal dalam perspektif bahasa kan ya? Oke? Iya. Disampaikan langsung gitu ya, atau gimana sih? Oke. Nah, sekarang mursal dalam perspektif bahasa dengan mursal dalam perspektif ilmu hadis sama nggak? Ya teman-teman. Kalau itu apa tersambung ya? Hmm? Apa disampaikan langsung secara terus menerus gitu ya? Bukan. Bukan. Iya, secara Justru kalau secara bahasa tadi kan ya, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dikirim, sesuatu yang dihantarkan itu namanya mursal dalam perspektif bahasa. ya Ya, lughatan. dari bahasa. Nah, sekarang mursal dalam istilah ulama ahli hadis itu maknanya apa? Apakah sama Rusak. Apa dengan rusak? istilah ulama bahasa? Kalau dalam ilmu Mursal hadis itu artinya dalam ilmu hadis itu hadis yang sanadnya terputus itu disebut mursal. ya, Melenceng jauh kan maknanya kan? ya. Melenceng jauh kan? Sanatnya rusak gitu ya, apa? Ada yang tidak tersambung gitu ya. Intinya terputus gitu aja loh Bang Adi, biar nggak melebar kemana-mana. Saya itu mau mengarahkan panjenengan ini bahwasanya setiap bahasa itu harus difahami sesuai dengan perspektif ilmu apa gitu loh. Ya, kaidah penggunaannya di mana gitu ya. Ya, gitu loh. Jadi dalam perspektif bahasa, mursal itu artinya sesuatu yang dikirim, yang disampaikan, yang dihantarkan itu bahasa. Nah, kemudian dalam perspektif ilmu hadis, mursal itu artinya hadis yang terputus sanadnya. Itu perbedaannya jauh nggak? Iya, jauh. Kalau dalam Nah, bahasa itu seolah-olah kan itu tersampaikan langsung apa? Ya, Iya. terlepas gitu ya, tersampaikan gitu ya. Iya. Makanya di dalam memahami satu disiplin keilmuan itu kita harus mempelajari keilmuan tersebut. Nggak bisa ilmu hadis difahami dengan ilmu gramatika bahasa Arab, nggak bisa. Kalau mursal itu akar katanya kan arsalah, yursilu. Fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Itu kan isim maf'ul itu, mursal itu. Ya kan? Artinya dalam bahasa itu sesuatu yang dikirimkan, yang disampaikan, yang dihantarkan. Dalam perspektif bahasa. Nah, kalau dalam ilmu hadis, mursal itu artinya hadis yang mata rantai sanad periwayatannya terputus. Lah kan jauh sekali, teman-teman. Ya kan? Iya, iya.
Nah ini maksud saya Bang Adin, ketika Madu Ruqyah itu membahas tentang ilmu akidah yang disinggung oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kemudian itu dijadikan bumerang, dijadikan senjata untuk menuduh kita Wahabi dalam perspektif ilmu nasab. Iya. Kan nggak masuk. Nggak masuk. Gitu loh. Iya. Gitu. Dia menggunakan istilah ijma pada kaidah penetapan hukum fikih di hukum nasab gitu ya. Itu maksudnya. Allah. Gitu loh. Penolakan kita terhadap ijma atas nasab itu seolah-olah berlaku pada sisi yang lain gitu. Berlaku pada sisi fikih. Ya itu. Menggunakan bahasa yang sama tapi di tempat yang salah. Betul. Makanya tadi saya katakan kepada Mas Imam, mereka itu menggunakan kepada Andilau ya. Mereka itu menggunakan dalil yang benar ya, tapi diarahkan kepada sesuatu yang tidak benar. Dalilnya benar, tapi dalil yang benar itu dinarasikan kepada sesuatu yang salah. Iya. Nah itu yang disebut apa? Kalimatul haq yuridu bihal batil. Penggunaannya tidak relevan ya Gus. Betul. Podo karo ora katokan tapi sabuan. Saya kebanyakan kerjaan coding jadi lupa ilmu hadis. Nah itu, jadi hasil codingnya itu sampean lempar ke sini, paus 2 kilo gitu loh. Jangan 2 kilo, Gus, 2 perahu. Dan kalau ijma ya itu, Allah. Gus, kan dalam ilmu nasab nggak bisa dipakai itu sebagai isbat kan? Enggak ada ijma. Iya. Enggak ada Karena ijma. siapapun yang berkata soal keabsahan nasab, dia harus memang mempunyai latar belakang meneliti nasab itu kan. Nggak bisa serta merta. Kan gini. Ijma itu adalah sesuatu yang tidak ada nas shareh dalam Al-Qur'an Iya. dan hadis sahih yang menghukuminya. Ya kan? Maka ketika tidak ada nas Quran dan hadis sahih, maka ulama itu menggunakan ijma, kesepakatan, untuk menentukan satu hukum yang tidak ada nas dan hadisnya. Itu loh. Nah, pertanyaan saya nih, ya kan? Pertanyaan saya, ada tidak hukum yang menetapkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3 orang? Kan ada. Iya. Apa itu? Kitab Muntaqilatut Thalibiyah abad ke-5 Abu Ismail Ibrahim Toba. Kemudian kitab Syajaratul Mubarakah di abad ke-6 Fakhruddin Ar-Razi yang telah menutup kemungkinan Ahmad bin Isa itu punya anak selain yang 3 dengan penyebutan menggunakan redaksi sigot hasr. Aqibuhu Muhammad Ali wal Husain. Itu dalam kitab Muntaqilah. Kalau dalam kitab Syajarah Mubarakah, amma Ahmad al-Aba fa'aqibuhu min thalathati banin, Muhammad Abu Ja'far bin Rai wa Ali bin Ramalah wal Husain aqibuhu bin Naisabur. Itu sudah tertutup kemungkinannya. Makanya tidak boleh ada ijma itu. Itu loh teman-teman. Karena apa? Sudah ada nasun soreh. Sudah ada keterangan yang soreh dari ulama nasab di abad ke-5 dan abad ke-6. Bahwasanya Ahmad bin Isa itu cuma punya anak 3 orang. Gitu loh. Bisa dipahami nggak teman-teman? Iya.
kalau dia mau pakai kaidah yang sama berkaitan dengan ijma ya. Ya, Berarti ya Gus, kalau nasab gak ada kaul jadid dan kaul qadim. ya ndak ada, ndak ada, ndak ada. Kapan tiga tetap tiga, tak boleh ada tambahan kan gitu ya Gus. Bagi Ba'alawi ada Gus, biar bisa nambah, Iya, ditambah-tambahin. makanya nasab yang terbuka peluangnya untuk ditambah-tambah pada masa yang akan datang itu. Nah, Itu dia. Lucu mereka itu. Berarti kalau ada tambahan itu kaul jadid. Ya makanya membegal nasabnya jadid. Karena menggunakan kaul jadid gitu loh. Aduh. Makin kesini Teman-teman. makin lucu. Ini kafenya sudah mau rungkat ini teman-teman. Sudah jam setengah 12. Saya mau pamit dulu ya. Oke, Kita oke. rungkat dulu teman-teman. ya, betul. Insya Allah nanti kalau saya sudah di Jogja teman-teman, mau sampai subuh gak ada masalah. Masalahnya ini saya di Bangkalan, jadi di kafe saya ini. Kakak saya sakit itu apa di rumah sakit. Oh, kalau Nah, kafenya ini nggak jauh dari rumah sakit gitu loh. Al-Fatihah untuk yang sakit itu. Amin amin. Amin amin amin. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya dan diberkahi hidupnya di dunia wal dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kelumputan, baik yang disengaja maupun tidak sepanjang durasi kita berdiskusi di sini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Barakallahu. Ngomong bahasa Indonesia. Iya kaku tapi Omong diwayu Asrolani omong diwayu. Ayo Kang, bahasa Indonesiaan Kang. Namanya Mas Yusuf. Aslinya mana? Indramayu. Aslinya emang saya mau fotokopi apa gitu harusnya kayak tukang fotokopi aja nanya asli. Indramayu nggak musim mangga mas. Mas Yusuf nggak musim mangga Indramayu. Kertas maya. Popes Desakur. Ning Dermayu kana uyah sekilo pira sekilo pira uyah. Ayo bukan. Kita ning kene ki masih. Kertas maya kah? Oh. Kertas maya. Iya. Oh tani berarti ya petani. Iya. Tani. Masih apa ya perbatasan ning Indramayu Cirebon ge. Mas parek baru. Oh. Parek ya, parek. Iya. Beli eling-eling. Beli eling-eling. Kang Amadi, orang ngerti arti ini ya, Pak. Apresiasi bagaimana? Ini nggak ngerti artinya, Kang Amadi itu nggak ngerti artinya mau diturunin teman sendiri, tapi nggak diturunin yo nggak tahu artinya, derma gitu. Ya gini, Yes. kan saya sendiri juga. Memang banyak dapur di kalangan itu ini mengapresiasi dengan dipegangnya Pak Daryono. Karena satu, dia orang politisi, dia paham. Kalau orang non politisi nggak tahu paham, nggak paham lapangan. Kang Husnul. Itu ya alhamdulillah lah. Itu. Ya, artinya kita juga harus bersyukur saudaraku ya, artinya walaupun saya nggak paham ternyata Kang Yusuf ini orang yang juga tidak percaya dengan Habib kan gitu kan.
ya kita juga harus menghormati. Ya betul. Ya emang Seperti gitu. tadi kan, seperti tadi saya kerja, saya bawa sepeda, saya kotor sambil bawa Makanya ini. itu Kang, aku kan Iya. punya 3 Quran ya, misalnya ibaratnya Al-Quran sama kertasnya ya, kitab Terima dalam kasih diri Kang Raden. Hmm. sama ini tauhidnya nih, tahu dari mereka ya. Lah Iya, kok ngaji nih orang Habib ini ya, kenapa pada nggak bawa Kan Quran? komunikasi Itu. dengan anaknya Toto Daryanto. Parah Dia kan banget. punya